Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana an ittiba'i nafsi wal hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah yuhayyi'u liman ata'a bil jannatil ma'wa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu huwa sayyidul uswa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil udma. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum bitaqwallah wattaqullaha la'allakum tuflihun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله وصدق الرسول ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah Jumat yang Allah muliakan, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Siang hari ini kita berada di rumah Allah untuk melaksanakan ibadah Jumat. Kemudian berdoa apa yang sudah sama-sama kita kerjakan, salat, zikir, ngaji, sedekah dan sebagainya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya hingga yaumil kiamah. Khatib fakir mengajak mari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita hari ini berada di tanggal 10 atau 11 bulan Syawal. Saya bertanya, merenungin, apakah kita ini ditinggalkan Ramadan atau Ramadan meninggalkan kita? Yang namanya ditinggalkan tidak enak. Ambil satu contoh, seorang anak ditinggalin orang tua. Apa yang terjadi? Meronta-ronta anak. Bayangan anak, ini dan sebagainya. Demikian pula kalau kita ini ditinggalkan Ramadan, tidak merasakan keenakan. Terasa setelah Ramadan seakan-akan keberkahan di bulan Ramadan itu enggak ada. Seakan-akan apa yang kita dapatkan di Ramadan yang berlipat-lipat ganda pahala enggak ada. Makanya dikatakan di dalam satu kitab, idza akhirul Ramadan baqatis sama'u wal ard. Apabila Ramadan sudah berakhir, nangis tuh langit, nangis tuh bumi. Kenapa langit kok menangis? Makhluk Allah yang ada di naik khadimul li umat Muhammad, membantu, memfasilitasi, mencatat sebagainya, sudah nggak kerja lagi. Di bumi nangis. Kenapa nangisnya? Yang biasanya karpet, tanah, sejadah disujudin, dibuat sholat tarawih. Bayangin 30 ya hari kali 23 udah hampir 900 rakaat. Nangis gak bisa, Masya Allah, Masya Allah. Tapi meskipun demikian, itulah fakta yang kita harus terima. Makanya dikatakan lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, seandainya umat-umatku tahu keagungan, kebesaran Ramadan, kepengen setahun penuh itu Ramadan. Kenapa? Berkahnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bertanya,
apakah ada ilmu, pengetahuan ataupun mengetahui bahwa seseorang melaksanakan bulan Ramadan dia mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak ada yang tahu. Kenapa tidak tahu? Dikatakan as-saumu li wa ana ajzi, puasa itulah milikku wa ana ajzi, saya yang memberikan pahala. Semakin seseorang ketika melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, seseorang melaksanakan ibadah saum Ramadan khusyuk, ikhlas karena Allah, itu ya dapatkan. Demikian pula kalau hanya biasa, ya biasa-biasa. Tentunya tidak bisa menjawab apakah pahala seseorang itu adalah dapatkan. Namun barangkali saya hanya mengakukan suatu ayat firman Allah sebagai renungan. Apakah kita dapatkan Ramadan? Apakah kita hari ini masih dapat nur Ramadan? Apakah diri kita ini masih ada cahaya Ramadan? Saya mengalami firman Allah di dalam surat Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Barangkali yang pertama, seorang mukmin yang telah melaksanakan ibadah Ramadan, apakah Ramadannya masih membekas? Apakah Ramadannya masih ada di dalam dirinya? Idza dzukirallahu wajilat, kalau disebut asma Allah wajilat qulubuhum, artinya gemetar. Mungkin barangkali setelah Ramadan ketika dikumandangkan adzan duhur, asar, maghrib, isya, subuh, adakah kita melangkah ke masjid? Adakah kita langsung barangkali ngambil sejam untuk sholat? Atau barangkali kita ini adalah meninggalkan pekerjaan kita? Apakah diri kita ini adalah buru-buru menuju kebaikan? Kalau memang itu iya, itulah bahwasanya seseorang tersebut cahaya Ramadan dan sebagainya masih ada di dalam dirinya. Lantas bagaimana coba? Ya nggak tahulah. Berarti Ramadan udah hilang. Makanya dikatakan lebar, hilang. Lihatlah sekarang orang yang bangun malam, entah itu sahur, entah itu ialah tahajud, berapa banyak? Kalau dulu hampir semuanya bangun. Makanya kalau kita hanya bangun untuk makan saja, ya udah, sudah nggak ada puasa, lewat, lanjutin tidurnya. Tapi kalau mengerti hakikat bangun malam, bukan hanya buat sahur, tapi bangun malam ibadah, istighfar. Yang pertama. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Yang kedua, apabila dibacakan ayat, tambah imannya. Kalau saya manakan setelah puasa Ramadan ini, masih dengar nggak ceramah? Masih dengarkan nasihat? Masih dengarkan kita ini membuka YouTube nasihat-nasihat? Ya, kalau itu memang ada, Ramadan kita. Tapi kalau kita, apalagi kadang-kadang di masjid belum dibuka, ya udah, kemana kita nyarinya? Ya kita hampir buka HP, dengerin nasihat. Entah nasihat apa, sekalimat kita denger. Makanya katakan, man talabal ilmi al jannatu tatlubuha au kama qala. Siapa orang mencari ilmu, surga yang nyari tuh Pak. Nah diri kita itu gimana nih? Ya, pengajian belum dibuka. Kemudian apa? Nasihat apa yang kita dengar? Seminggu sekali kita dengerin nasihat khutbah. Kalau dengerin, kalau kita sambil istirahat, sambil kita merem, nggak denger. Akhirnya kosong. Dalam makalah, man lam yasma' nasihat wasyaitan yunasikhu. Siapa orang sehari nggak dengerin nasihat, fasyaitan setan Pak yang nasihatin. Apa gak takut itu Bapak? Namanya setan menasihatin, gimana? Ngebelok di jalan kita, ngajak yang nggak bener. Ya, kadang-kadang ketemu teman bukannya memberikan inspirasi, mendorong kita beribadah, malahan alah ente sholat rajin amat,
Alah inti jadi orang baik. Tuh begitu tuh. Setan yang nasihatin. Tapi kalau lah yang kita nggak nasihatin, kita dengerin nasihat para guru, para habaib, para asatid, sekalimat terang hati kita. Makanya apa? Tadi apa? Zadat bi imanan tambah. Kemudian yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Terhadap Allah pasrah. Sama-sama kita ketahuin. Ya, kemarin kita Idul Fitri hampir habis-habisan. Habis bagi-bagi. Habis barangkali buat mudik. Barangkali hari ini kita makan. Ya udah pasrah kepada Allah. Ya, kembali kita kepada Allah. Kita pasrah kepada Allah, beribadah, melakukan zikir kepada Allah, munajat kepada Allah, kemudian apa? Rajin. Kalau kita malas, ya kita pasrahkan total. Dulu Ramadan benar-benar kadang kita mengeluh, kita pasrahkan. Udah ibadah aja ibadah. Masya Allah. Di akhir-akhir Ramadan kita di banyak kegembiraan. Nah oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pasrah kita kepada Allah bukan berarti pasrah tapi apa? Ikhtiar. Pasrah kepada Allah berarti tetap istiqamah dalam ibadah. Tawakal kepada Allah berarti kita ada gak putus asa. Fa insyaallah wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Tuh Pak, siapa yang tawakal kepada Allah dengan ikhtiar itu Allah nyukupin, Allahu a'lam. Ya, hampir semuanya kita duit kita habis, tapi nggak apa-apa. Habis kita bukan karena foya-foya. Habis kita apa-apa? Niat sedekah. Wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifu. Siapa yang infakat Allah akan ganti. Wallahu alam. Pentingnya apa? Mudah-mudahan apa? Gantinya apa? Panjang umur. Gantinya apa? Sehat walafiat. Gantinya Allah apa? Gak ada apa-apa. Masya Allah. Nah itulah hadirin barangkali 3 ciri. Kalau ada pada diri kita berarti nur Ramadan ada pada kita. Saya ulang lagi. Bergetar ketika disebut asma Allah. Kemudian bertambah imannya kalau kita mendengar nasihat, kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang singkat ini bermanfaat. Aqulu qauli hadza fastaghfiru li wa lakum wa lisairin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.